Yang pernah memberitahukan akhir zaman bagaimana? Peramal-peramal, ya, Nostradamus contohnya, Ronggo Warsito contohnya, ya. Peramal-peramal hebat di dunia itu memang pernah mengatakan dunia begini-begini. Tapi Paulus adalah satu-satunya orang yang menuliskan secara mutlak, jelas, detail, tepat bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Baca ayat 2 dan ayat 3. Pada hari terakhir terjadi apa? Masa yang sulit. Lalu akibatnya manusia bagaimana? Nah, cinta diri sendiri dan jadi hamba uang. Cukup sampai di situ. Nah, roh ini masuk ke dalam gereja besar-besaran, saudara. Kalau saya simpulkan dengan satu kalimat, 2 ayat itu, maka itu akhir-akhir ini anak-anak muda kok masih sering dengar. Yang muncul di telinga kita hari-hari ini, orang berkata, I don't care, I don't care. Aku gak peduli, aku gak mau peduli. Orang egois, cinta dirinya sendiri, jadi hamba uang. Betul, saudara. Maka itu ketika kondisi manusia seperti itu, I don't care. Sebagai bahasa Inggris lagi, kalau ada sekelompok manusia yang berkata I do care. Saya tanya kepada saudara, siapa teman-teman saudara orang-orang di Makassar yang minggu lalu rame-rame ke Taiwan karena kelompok Buddha Suci membuat konferensi internasional? Banyak teman-teman saya pergi, termasuk Islam, haji. Yang Buddha saya nggak sebut, yang Kristen, Katolik pergi. Saya mau katakan kepada saudara, sekarang ini kelompok suci ini di Taiwan luar biasa. Hati mereka mengasihi manusia itu nggak main-main. Kelompok ini baru didirikan tahun 98 bulan April oleh seorang biksuni, dan biksuni itu masih hidup sampai hari ini. Saya baca sejarahnya. Sekarang mereka sudah memiliki keanggotaan di 173 negara. April berdiri 98. Mei 98 Jakarta membara, perkosaan, pembunuhan, pembakaran luar biasa. Mereka datang, saudara, baru umur sebulan. Sejak Mei 98 mereka datang. Sekarang mereka sudah punya 4 bangunan rumah susun gratis untuk orang tinggal. Saya kagum pada kerjaan mereka. Saya teliti, gratis berapa lama? 3 tahun tinggal gratis. Lalu mereka dilatih untuk wira swasta, diberi modal, tapi dikembalikan dengan catatan, dengan harapan, maaf bukan catatan, dengan harapan 3 tahun ini kamu bisa nyicil RSS. 3 tahun ini gratis kamu di sini, tapi 3 tahun harus keluar. Dan dalam 3 tahun kamu harus sudah punya modal untuk punya rumah sendiri, supaya tempat ini dipakai untuk rekanmu yang lain. Saudara kagum tidak? Nah, TV mereka itu mengudara 24 jam sehari. Channel Dai, cari channel itu, ikuti. Malu kita dengan mereka. Kita ini cuma gembar-gembor kasih, tapi beraninya cuma di dalam, nggak pernah berani di luar. Betul tidak? Belajar dari mereka. Ribuan orang kumpul di Taiwan minggu lalu, saudara. Mereka nggak belajar agama. Tadi saya baru turun Biak, ketemu orang Garuda yang Muslim. Saya baru pulang dari Taiwan padanya. Saya langsung tahu, oh ikut suci. Loh, ibu kan Muslim. Saya cuma tanya gitu. Iya, tapi saya belajar. Hati mereka luar biasa. Bayangkan, suci yang baru 12 tahun, tapi sudah mendunia 173 negara. Negara kulit putih pertama yang menerima suci itu Australia. Saya heran, kenapa Australia? Orang kulit putih belajar tentang kebaikan Buddha. Karena gereja tidak bisa menjawab kebutuhan mereka. Lihat, kembali ke Yesaya 2. Ayo kita lihat ini. Terjadi apa pada hari-hari terakhir? Ayat ini harus kita pakai sungguh-sungguh. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Yahweh
akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Kita lihat topografinya, kita lihat geografisnya. Gunung tempat rumah Yahweh ya akan berdiri tegak di hulunya gunung-gunung. Siapa bisa menggambarkan apa yang disebut hulunya gunung-gunung? Ayo, siapa bisa nyebut? Nah, itu kalau belajar Alkitab yang teliti, jangan cuma dibaca saja, sampai kita tahu geografisnya bagaimana. Siapa bisa jawab? Apa yang dimaksud hulunya gunung-gunung? Apa yuk? Ya, kurang kuat Pak. Betul, puncak. Ya gini, kalau pakai kalimat sederhana supaya anak-anak ngerti, puncaknya puncak, terus puncaknya puncak lagi. Bisa bayangkan gak itu? Nah, di hulunya gunung-gunung itu, puncaknya sebuah puncak. Nah, di situ gunung rumah Tuhan itu berdiri. Jadi paling tinggi tidak? Itu artinya paling tinggi. Bicara gunung-gunung, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, ini bicara pemerintahan, bicara tempat-tempat tertentu yang sedang disembah, dicari oleh banyak orang. Saudara, mengapa sekarang ini pengobatan alternatif larisnya luar biasa? Mengapa sekarang pengobatan herbal, atau herbal ya, yang ramuan-ramuan larisnya luar biasa? Sebab orang ingin sehat. Mengapa sekarang orang jual food supplement, vitamin-vitamin luar biasa? Hati-hati, kalau sudah ditawari banyak-banyak. Itu kalau saya ngikuti berita gitu, itu tiap hari orang-orang yang ketakutan mati itu, maunya sehat, itu bisa makan vitamin kayak makan kacang segenggam. Terus warnanya macam-macam warnanya itu. Ngerti maksud saya itu? Karena luar biasa orang takut sakit, sehingga semua dikonsumsi. Saya lihat obat-obatan, mau CNI, mau Tianxi, mau apa lagi. Luar biasa sekarang ini. Mengapa? Karena ini akhir zaman. Orang cari sesuatu. Mengapa yoga laris sekarang? Karena orang cari ketenangan batin. Nah, inilah gunung-gunung itu yang seharusnya di hulunya hulu, puncaknya puncak. Ada satu gunung lagi. Itulah rumah Yahweh. Dan siapa rumah Yahweh itu? Kita, gerejanya ini. Maka karena letaknya paling tinggi. Lihat kalimat berikut ya, kita lihat. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, puncaknya puncak, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Macam-macam yang ditawarkan dunia ini. Apa dampaknya? Lihat, siapa yang datang? Iya, apa bunyinya? Baca. Segala bangsa akan bagaimana? Nah, bedanya apa beramai-ramai dan berduyun-duyun? Ini cara kita belajar. Keluarkan semua kalimat-kalimat ini. Apa bedanya beramai-ramai dan berduyun-duyun? Kalau beramai-ramai bagaimana? Kalau berduyun-duyun bagaimana? Iya, berduyun-duyun tidak putus-putus. Kalau rame-rame belum tentu nyambung. Yang datang gak cuma satu bangsa. Berapa bangsa? Segala bangsa. Ada apa? Lihat ayat 3. Belum selesai. Dan masih ada siapa lagi? Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Saudara dengar, yang ngomong ini bukan orang Kristen. Orang Kristennya itu yang dituju. Ngerti nggak maksudnya ini? Yang datang ini bukan orang Kristen. Kitalah yang akan dituju oleh mereka. Sambil berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia bagaimana? Ini penting. Mengajar siapa? Bukan kita, mereka. Tentang apanya? Tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, dari gereja akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Roh Kudus engkau jamah kami dalam nama Yesus. Supaya setiap kami punya perubahan dan konsep yang benar. Menjadi gereja yang benar. Saya mau tunjukkan sebagian saja. Jelas nggak mungkin semua karena waktu. Saudara, siapa yang belum tahu supaya tahu hari ini? Literatur tertua di dunia. Anak-anak muda kalian harus tahu. Adik-adik pelajar harus tahu. Literatur tertua di dunia
yang menuliskan dunia